tema kita adalah selamat dari bayang-bayang maut. Pertama-tama kami sambut Saudari Fiona Suteja, mahasiswi jurusan Fashion di UPK, Universitas Kristen Petra, Surabaya, akan menyaksikan kesembuhan dari kanker ovarium stadium 3. Puji Tuhan untuk Fiona Suteja. Ya, ini juga luar biasa ya, pengalamannya masih kecil, dia diizinkan Tuhan sakit, tapi Tuhan akhirnya tolong ya. Nanti kita akan dengar lebih panjang lebar tentang kehidupannya ya, Fiona ya. Ini saya tidak begitu kenal memang dengan Fiona, tapi dengan bapaknya saya kenal ya. Karena bapaknya itu adalah salah satu tim pelayanan saya waktu di Jawa Tengah sebagai ketua remaja ya, Pak Dania. Ya, beliau ada ketua remaja. Ya, bapaknya. Jadi saya sempat dengar bagaimana anaknya ditolong oleh Tuhan. Saya mau tanya nih, kalau Saudari Fiona boleh cerita sedikit latar belakangnya, mungkin juga usia kesibukan ya sekarang ya. Halo semuanya, saya Fiona dari Jepara. Sekarang umur saya 12 tahun. Saya kuliah di UKP Petra Surabaya. Jurusan Fashion Design. Fashion Design, oh iya ya. Wah asik tuh ya Fashion Design. Nah jadi sekarang di Surabaya, tapi berarti kan kuliah online ya Fiona ya? Ya online, sekarang masih di Jepara, belum di Surabaya. Oh, okay. Saudari Fiona ya, ini di YouTube nih udah ada yang komen-komen nih. Kalau nggak salah Shirley, Savela, ya gitulah ya. Boleh katanya Saudari Fiona udah ditunggu nih kesaksiannya, nggak sabar nih. Boleh, yuk silahkan sharing nih Saudari Fiona. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Diberi kesempatan buat sharing sedikit. Jadi waktu saya umur 10 tahun, waktu itu kelas 5 SD, pada akhir bulan Agustus 2012, saya tuh perut bagian bawah tuh sakit kayak orang mau menstruasi, tapi tidak kunjung sembuh. Terus orang tua Fiona membawa Fiona ke tukang urut. Kalau Jepara dibawa ke tukang urut. Terus tukang urutnya bilang kalau ada biaya dibawa ke rumah sakit aja. Terus akhirnya dibawa ke rumah sakit Madidayu Kudus untuk di USG. Dokter yang sana bilang kalau Fiona terkena kanker getah bening dan kesempatan sembuh cuma 10%. Terus akhirnya dokternya yang di Kudus bilang kalau ada biaya bisa dibawa ke Singapura. Terus akhirnya dibawa ke Singapura dan sampai di Singapura tuh Fiona dicek di USG, cek darah, CT scan dan lain-lain. Dan dokternya bilang kalau Fiona tuh tidak kena kanker getah bening, tapi kena kanker ovarium stadium 3 dan puji Tuhan kesempatan sembuh 80%. Terus dokternya menyarankan untuk segera dioperasi. Pada September tanggal 18 Fiona masuk ke ruang operasi. Sebelum masuk ke ruang operasi itu Fiona sempat ditelepon sama pendeta Stefano Wijaya dari SOS Singapura. Ditelepon menguatkan, dan saat itu Fiona merasakan kedamaian dalam Fiona tenang, dan setelah itu baru masuk ke ruang operasi. Operasinya berjalan kurang lebih 10 jam untuk pengamatan tumor. Wow, ya lama banget ya. Setelah operasi itu ada mukjizat. Dokternya bilang ke papa operasinya berjalan dengan lancar. Dan pada saat mau pengambilan tumor itu sebenarnya sudah sobek. Yang harusnya mengeluarkan banyak darah, tapi itu kayak ada tangan yang megang tumor itu, jadinya darahnya enggak melebar kemana-mana. Iya, luar biasa. Dan itu karena percaya kalau itu tangan Tuhan yang megang tumor Fiona, jadinya enggak menyebar kemana-mana darahnya. Soalnya kalau udah menyebar tuh katanya sakitnya luar biasa. Oh, ya. Jadi di usia 10 tahun ya waktu itu ya Fiona ya? Iya, 10 tahun. Berapa lama sampai ke operasi itu waktunya?
Mana? Waktunya dari 10 tahun sampai ke operasi itu jangka waktunya berapa lama ya? Tentang waktunya. Itu di tahun yang sama berarti ya langsung dioperasi berarti ya? Iya, tahun yang sama. Oke. Ya. Tahun yang sama. Oke. 2012 itu. Setelah operasi dokter nyaranin buat kemo selama 6 kali. Oke. Kalau tidak salah ada fotonya juga ini kelihatannya ya. Ya, benar. Ada fotonya juga, boleh lihat sambil ngomong boleh saja, silakan, ada foto-fotonya juga nih. Operasi kemo, setelah operasi terus kemo yang keempat tuh Fiona dinyatakan tumor markernya sudah hilang, sudah bersih, tapi tetap harus ngejalanin 2 kemo lagi supaya benar-benar bersih. Puji Tuhan ya. Sampai sempat rambutnya rontok juga ya kalau nggak salah ya Fiona. Iya, itu kemo kedua nggak salah tuh rambutnya udah mulai rontok. Iya, luar biasa. Terus setelah kemo selesai, Fiona pulang ke Jepara. Jadi selama di Singapura tuh mujizat Tuhan tolong banyak banget buat Fiona, dari mulai tempat tinggal, biaya. Jadi di Singapura kan Fiona kurang lebih 6 bulan. 6 bulan di Singapura kan itu waktu yang nggak sebentar. Jadi butuh tempat tinggal juga. Soalnya kalau dari kemo 1 ke 2 tuh ada jaraknya sekitar 3 minggu. Iya. Jadi waktu setelah operasi itu ada temennya Papa yang jenguk Fiona, orang Singapura, dan puji Tuhan temannya Papa nawarin kalau ada kamar di rumahnya, ada 1 kamar kecil di rumahnya bisa ditempatin gratis, kamu nggak usah bayar, ya sampai sembuh di sini juga nggak apa-apa. Puji Tuhan, itu pertolongan Tuhan, soalnya waktu itu juga nggak tahu mau tinggal di mana. Dan semuanya kan mendadak gitu. Terus itu mujizat Tuhan juga ya. Ada alat kemo juga yang seharga kurang lebih 50 juta, itu dikasih gratis sama rumah sakitnya, jadi aku nggak bayar alatnya itu. Tuhan. Terus selama di Singapura juga Papa pelayanan bareng SOS Singapura, buat melayani, mendoakan orang-orang yang sakit juga. Iya. Jadi justru malah sakit, justru melayani ya, luar biasa nih. Iya. Terus bulan Februari Fiona udah bisa pulang ke Jepara. Puji Tuhan. Luar biasa buat Tuhan ya. Jadi rentang waktunya sampai ke Februari itu kurang lebih setahun ya Fiona ya. 6 bulan sampai 6 bulan lebih ya, atau berapa ya? Dari 6 bulan. 6 bulanan ya, dari September. Luar biasa. Sampai hari ini nggak pernah ada rasa kumat atau gimana ya? Saya nggak tahu. Itu dinamainnya kumat atau gimana ya? Enggak ya? Enggak pernah, puji Tuhan. Ya, bersih totalnya berarti ya. Iya. Luar biasa. Jadi waktu itu kan aku masih kecil juga kan, masih umur 10 tahun. Jadi aku sebenarnya nggak tahu apa-apa. Aku masuk ruang operasi juga aku nggak tahu kalau aku mau dioperasi. Jadi aku pasrah aja jalan. Aku sebenarnya cuma ngerasain sakit cuma di awal aja, yang perut yang bawah sakitnya itu. Selanjutnya nggak pernah ngerasain apa-apa. Jadi juga bahkan Tuhan meringankan rasa sakitnya gitu ya? Iya, maksud Tuhan. Tidak ngerasain apa-apa. Iya. Si Saudari Fiona nih, saya mau tanya juga nih. Kan tadi Fiona masih kecil ya, waktu itu umur 10 ya. Boleh nggak ada papahnya nggak? Waktu itu apa yang dirasakan? Apa yang sebagai orang tua, apa yang dialami kalau misalnya masih ada di sebelahnya nggak? Oh, ada. Iya. Soalnya kan waktu itu kan mungkin Fionanya belum bisa terlalu menghayati gitu apa yang terjadi gitu kan. Bentar ini Papa. Ya. Jadi ke Singapura sama adik sama mama semua ya pindah selama pertama berangkat sama Papa sama Emak. Mama sama adik bolak-balik. Oke, iya. Halo kok. Ya, shalom ya. Halo. Jadi memang ketika anak kami ini Fiona, anak pertama kami, ketika dokter di Rumah Sakit Madria Kudus mengatakan bahwa
dia terkena kanker. Jadi memang hati kami itu sangat hancur pada waktu itu. Jadi kami menangis kepada Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan supaya oleh kuasa bilur-bilurnya Tuhan sembuhkan Fiona. Jadi kami waktu ke Singapura pun itu adalah suatu rencana Tuhan yang luar biasa. Jadi tidak pernah kami pikirkan, karena kami tahu bahwa kalau berobat ke Singapura itu kan sangat mahal sekali. Jadi kami pada waktu itu ketika dokter di sana mengatakan bahwa apabila Bapak ada dana, silahkan Bapak bawa anak Bapak ke Singapura. Karena memang dia ngomong kesempatan sembuh anak Bapak itu hanya 10%. Jadi orang tua mana kalau dikatakan bahwa kesempatan sembuh, intinya bahwa anak kami itu divonis istilahnya mau mati gitu kan. Nah, jadi kami pada waktu itu kami telepon, kami berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan buka jalan. Jadi kami 2 hari kemudian kami bisa ke Singapura, kami bisa pesan tiket, dan semua Tuhan atur luar biasa. Sampai di sana pun kami dijemput oleh teman kami, Tuhan kasih teman yang bisa menolong kami. Jadi kami dibawa ke rumah sakit, dokternya sudah ada semua dijanjikan semua. Tuhan atur luar biasa sehingga anak kami bisa langsung masuk rumah sakit. Dan ketika itu anak kami dicek oleh dokter di sana. Jadi semua dicek, dan pada waktu itu dokter mengatakan bahwa anak Bapak ini tidak terkena kanker getah bening. Di situ kami sudah lega, wah mungkin hanya kista gitu kan. Kalau orang anak-anak itu kalau perempuan biasanya kan kena kista. Tapi ternyata enggak. Jadi setelah itu dicek lagi, anak kami terkena kanker, dan memang pada waktu itu tumornya harus segera diangkat. Jadi kami diberi opsi mau operasi hari ini atau 1 bulan kemudian, karena dokter yang mengoperasi Fiona itu dokter yang misalnya luar biasa sibuknya, karena dia sudah banyak jadwal. Tetapi Tuhan memberikan waktu yang tepat kepada anak kami, yaitu besok bisa langsung operasi ya. Jadi di situ kami juga bingung, karena kami kan tidak bawa uang sebanyak yang diminta gitu kan. Ya di situ Tuhan juga sediakan 1 orang lagi teman kami ya. Jadi ketika kami di sana, kami tinggal di tempat teman kami tidak bawa uang sebesar yang diminta oleh rumah sakit, karena kalau tidak dibayar kan tidak bisa dioperasi anak kami gitu kan. Jadi ketika itu teman saya minjami kami cek ya. Dan oleh karena cek itu anak saya bisa dioperasi. Jadi Tuhan itu sungguh luar biasa. Jadi ketika operasi pun, setelah selesai operasi, dokter mengatakan, wah ini anak kami, anak Bapak ini mungkin bisa masuk ICU. Karena tindakan operasinya termasuk operasi yang besar karena 10 jam itu. Tetapi ketika keluar dari rumah sakit, Tuhan itu luar biasa. Anak kami tidak masuk ke ICU, tetapi hanya ruang HDN ya. Jadi istilahnya ruang untuk intensif, tapi tidak seberat ICU. Dan dokter mengatakan mungkin butuh waktu lama untuk recovery. Tapi hanya 1 minggu dia sudah bisa istilahnya sudah sembuh dari bekas-bekas operasinya. Jadi kalau bukan tangan Tuhan itu tidak akan terjadi. Dan ketika itu kami juga bingung, ketika itu kami harus tinggal di Singapura karena 6 kali kemo. Nah itu tinggal di mana? Karena kami tahu bahwa tinggal di Singapura juga tidak murah. Tapi Tuhan juga luar biasa. Kami ada teman dan datang tepat pada waktunya, 2 hari sebelum kami keluar dari rumah sakit, dia menawari, tadi Fiona ngomong, menawari satu tempat yang bisa kami tinggali sampai anak kami selesai melakukan pengobatan di Singapura. Dan kami merasakan Tuhan begitu luar biasa menolong anak kami, sehingga ketika program kemo pun Tuhan juga menyediakan banyak orang yang mendoakan anak kami. Kami juga sampai kami tidak tahu kok orang ini kok bisa tahu anak kami sakit itu dari mana. Dan kami itu merasakan bahwa pertolongan Tuhan luar biasa memberikan kekuatan bagi kami ketika kami mengalami suatu ujian yang harus kami jalani. Tapi kami mengucap syukur dengan adanya ini, kami merasakan bahwa kami ini bisa naik level. Kami bisa mempunyai suatu iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu memang Tuhan yang luar biasa. Dan sampai selesainya Fiona di rumah sakit,
Tuhan juga begitu luar biasa menyediakan setiap uang harus kami keluarkan, karena kalau pasti semua orang tahu berobat di Singapura itu tidak murah dan sangat mahal sekali. Tapi saya tidak tahu uangnya itu dari mana, itu Tuhan sediakan begitu luar biasa, sehingga akhirnya kami bulan Februari 2013 itu kami bisa pulang dan kami merasakan sukacita karena anak kami sudah sembuh gitu. Luar biasa. Wah, berarti kalau ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, jangan khawatir, Tuhan menyertai gitu kok ya, kira-kira Pak ya. Ya, begitu ya. Amen. Jadi kami merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa ketika Tuhan mengizinkan ujian kami jalani, tapi Dia memberikan jalan keluar gitu. Ya. Terima kasih banyak nih untuk kesaksiannya.